Shalom Bapak Ibu keluarga damai, bersyukur hari ini Selasa 18 November 2025 kita akan merenungkan bersama sebagian dari firman Tuhan agar kita terus dikuatkan dan diingatkan agar kita senantiasa berjalan dalam jalan Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami mau mendengar renungan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami memahami apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat Samas, tema kita hari ini, wanita diciptakan Tuhan sebagai penolong. Ada dua nats Alkitab yang akan kita baca. Yang pertama, Kejadian 2 ayat 18, demikian. Baiklah firman Tuhan Allah. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yang kedua, Kejadian 2 ayat 21 sampai 23. Demikian. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tertidur lelap. Lalu diambilnyalah salah satu rusuknya dan ditutupnya dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Allah itu ia membentuk seorang perempuan, lalu membawanya kepada manusia itu. Adam kemudian berseru, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan disebut perempuan sebab ia diambil dari laki-laki." Keluarga damai, ketika Tuhan menciptakan Adam sebagai manusia pertama di bumi dan menempatkannya di Taman Eden, Adam mempunyai beberapa tanggung jawab yang harus dia lakukan. Di antaranya, yang pertama mengelola taman. Adam diberi tugas untuk mengolah dan memelihara Taman Eden yang merupakan ciptaan Tuhan. Yang kedua, Adam juga diberi perintah untuk memberi nama semua binatang yang ada di taman tersebut. Yang ketiga, menaati perintah Tuhan. Tugas terpenting adalah untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat. Tuhan memerintahkan Adam bahwa jika ia memakan buah itu, ia akan mati. Dan yang keempat, bersekutu dengan Tuhan. Keberadaan Adam di taman itu adalah untuk bersekutu dengan Tuhan dan menjadi rekan kerja Allah untuk memelihara ciptaan Tuhan. Tuhan Allah telah menciptakan dunia dan segala isinya untuk kehidupan manusia sebagai ciptaan yang paling mulia, yang serupa dan segambar dengan Allah. Namun Adam tidak memiliki penolong yang sepadan dengan dia. Tuhan yang berinisiatif dalam ayat 18 yang kita baca tadi, bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Allah akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, dari firman itu lalu diciptakanlah Hawa, yaitu seorang perempuan dari tulang rusuk Adam. Ayat ini menjadi dasar konsep istri sebagai penolong yang dirancang untuk melengkapi suaminya. Sobat Samas, arti penolong yang sepadan menurut Alkitab berarti mitra yang setara, mendukung dan melengkapi pria, bukan bawahan atau asisten. Makna ini menekankan kesejajaran dalam kepribadian dan kedudukan di hadapan Tuhan. Meskipun terdapat perbedaan peran yang ada di antara keduanya, kata sepadan juga bisa berarti saling mengimbangi dalam banyak hal, seperti latar belakang, pendidikan, ataupun emosi. Kesejajaran yang mutlak tidak sama. Kata sepadan menyiratkan kesamaan kodrat manusia dan kesetaraan kepribadian seperti Tuhan, bukan kesamaan dalam segala hal. Karena Alkitab juga mengakui perbedaan peran dan tatanan kepemimpinan dalam pernikahan.
Melengkapi, bukan menambah. Wanita diciptakan untuk melengkapi pria, bukan sekedar tambahan. Kesepadanan ini berarti keduanya harus saling mengisi kekosongan satu dengan yang lain. Seperti dua tuts piano yang berbeda, namun menciptakan harmoni. Bantuan dari posisi yang kuat. Penggunaan kata ezer atau penolong dalam Alkitab seringkali merujuk pada bantuan yang kuat. Seperti Allah sendiri digambarkan sebagai penolong Israel. Selanjutnya, peran yang kuat dan penting, yaitu peran seorang istri sebagai penolong, adalah peran yang kuat dan penting, membantu suami secara maksimal menggunakan karunia dan talenta untuk perbaikan keluarga, bukan sebagai pembantu atau budak. Keluarga damai, mari kita belajar kembali bahwa kita masing-masing harus memahami peran dan tanggung jawab kita, baik sebagai suami yang mengasihi istri, ataupun istri yang harus menolong suaminya dan harus tunduk kepada suami selaku kepala keluarga. Jika kita masing-masing memahami peran kita, maka akan terjadi keharmonisan dalam keluarga yang dibentuk bersama. Itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keluarga yang Tuhan ciptakan. Kiranya Tuhan terus menolong kita menjadi berkat dalam peran yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini mengingatkan dan menguatkan kami bahwa wanita adalah Tuhan ciptakan sebagai penolong. Terutama di dalam keluarga kami masing-masing, biarlah kami boleh menjadi penolong yang senantiasa mencerminkan bahwa kasih Tuhan telah kami terima dan kami menyalurkannya untuk keluarga kami dan terutama untuk pasangan kami. Sebagai suami istri kami bisa saling menolong, saling melengkapi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Biarlah kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati setiap aktivitas kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.